pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Wanita Kristia dengan NIM 20104171119, kelas A1 Manajemen Mata Kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen pengampu Bapak Adi Mursalim, SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan ringkasan video dari analisis lingkungan bisnis, yaitu The News of the World. The News of the World. Kematian surat kabar The News of the World dimulai ketika munculnya surat kabar saingan, yaitu The Guardian, yang memperoleh informasi tentang The News of the World yang berasal dari jurnalisme investigatifnya sendiri. Dan skandal itu menyebar hingga ke Perdana Menteri David Cameron dan Rupert Murdoch, CEO dan Ketua News Corporation, pemilik The News of the World. Perhatian yang diberikan pada kasus tersebut meledak ketika terungkap bahwa wartawan telah meretas ponsel seorang gadis berusia 13 tahun yang hilang, yang telah diculik dan kemudian ditemukan terbunuh. Latar belakang, Rupert Murdoch adalah putra seorang wartawan Australia berpendidikan Oxford dan kemudian menjadi warga negara Amerika. Dia telah membangun News Corporation menjadi kerajaan media global, dan meskipun surat kabar hanya mewakili 3% dari keuntungan perusahaan, surat kabar itu sangat menarik baginya. News Corporation sangat sukses, meskipun dalam beberapa tahun terakhir kinerjanya merosot. Dan Murdoch yang berusia 80 tahun telah dikritik karena melakukan beberapa akuisisi yang meragukan. Misalnya, News Corporation membayar 5,6 miliar untuk Wall Street Journal pada tahun 2007 dan terpaksa menghapus separuh investasi dalam waktu 2 tahun. News of the World dimiliki oleh News International yang juga memiliki Hari Kerja Sun, dan News International dimiliki oleh News Corporation yang juga memiliki The Times of London dan Sunday Times. James Murdoch adalah CEO BSKYB dan Deputi COO News Corporation dengan tanggung jawab untuk Eropa dan Asia. Dan dia mengepalai News International selama akhir tahun 2000-an. Surat kabar Murdoch sangat berpengaruh di Inggris, dan eksekutif sering berinteraksi dengan pejabat pemerintah. Pejabat News Corporation mengunjungi perusahaan Rupert Murdoch tersebut. Rupert Murdoch sudah sering mengunjungi Perdana Menteri sebelumnya, Gordon Brown, di Downing Street nomor 10, kediaman dan kantor Perdana Menteri. Skandal per Juli 2011. Awal dari skandal itu adalah artikel The News of the World yang mengungkap detail operasi lutut Pangeran William. Scotland Yard menyelidiki, yang mengarah pada penangkapan dan pemenjaraan pada tahun 2007 editor kerajaan Philip Goodman dan penyelidik swasta Glenn Mulcahy yang terkait kontrak dengan The News of the World. Goodman memprotes pemecatan tersebut dan mengajukan tuntutan hukum atas pemecatan yang salah tersebut terhadap surat kabar tersebut, dengan alasan bahwa peretasan yang dilakukan oleh wartawan tersebut sudah tersebar luas. Dia menyatakan bahwa bukti kriminalitas yang jelas itu sangat jelas setelah dilakukan peninjauan kembali selama 3 hingga 5 menit. 5 mantan reporter tabloid minggu The People mengatakan seiring terjadi peretasan di ruang redaksi pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Yang satu berkata, "Saya tidak berpikir ada orang yang menyadari kejahatannya." Ketika Mulcahy ditangkap pada tahun 2006, polisi menyita catatan rinci tentang penyelidikannya. The News juga membayar 725.000 sebuah gugatan pelanggaran privasi yang diajukan oleh Gordon Taylor, Kepala Serikat Sepak Bola di Inggris. Kepala Serikat Sepak Bola di Inggris, meskipun tidak ada berita yang pernah ditulis karena terjadi lebih banyak kasus pelanggaran privasi yang diajukan pada tahun 2010. James Murdoch berkata ia segera pergi ke perusahaan untuk melihat catatan tambahan dan menyerahkan informasi tersebut kepada polisi.
Panitia terpilih parlemen menangani kasus ini dan mengadakan sidang pada bulan Juli. Dalam persidangan, Murdoch menyangkal pengetahuan tentang peretasan dan pembayaran kepada polisi, dan James Murdoch menyatakan bahwa pemahamannya adalah bahwa peretasan adalah pekerjaan seorang reporter. Skandal tersebut membuat Brooks mengundurkan diri, dan keesokan harinya dia ditangkap oleh polisi metropolitan karena dicurigai melakukan peretasan dan melakukan pembayaran korup kepada polisi. Setelah Perdana Menteri Cameron menyatakan keprihatinan tentang News Corporation yang memperoleh sisa dari BSKYB, perusahaan tersebut menarik tawaran tersebut. Skandal itu juga sampai ke Scotland Yard. Selain tuduhan petugas polisi dibayar untuk informasi, untuk cerita dan kemungkinan penyuapan, Scotland Yard telah memperkerjakan Neil Wiles sebagai penasihat hubungan masyarakat. Mantan editor The News of the World pada Mei 2009, Daily Telegraph meraup surat kabar Inggris lainnya, menyebarkan berita tentang penyalahgunaan rekening pengeluaran parlemen oleh anggota parlemen untuk keperluan pribadi. Rupert Murdoch merasa kesal karena disk curian yang berisi catatan pengeluaran telah ditawarkan kepada The Sun dan The Times of London seharga 450.000 atas nasihat pengacara News International. Kedua surat kabar tersebut menolak tawaran tersebut. Pertanyaan persiapan yang pertama, insentif apa yang membuat reporter di The News of the World meretas ponsel dan membayar petugas polisi untuk mendapatkan informasi untuk berita? Apakah praktik-praktik ini mungkin tersebar luas di industri pada saat itu? Ketika skandal tersebut mulai terungkap pada tahun 2011, polisi memeriksa kembali catatan tersebut dan menemukan bukti peretasan yang meluas terhadap selebritas dan pejabat pemerintah dengan sekitar 4.000 nama muncul di catatan. Kasus yang paling menghebohkan adalah peretasan ponsel gadis berusia 13 tahun, setahun yang hilang dan takut diculik. Kotak masuk di telepon penuh, dan peretas menghapus pesan sehingga pesan baru dapat diterima. Ini memberikan harapan palsu kepada orang tua gadis tersebut bahwa gadis tersebut masih hidup. Yang kedua, haruskah News mencoba untuk menyembunyikan tuntutan hukum dari tahun 2000-an? Tidak, karena tindakan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang salah dan harus mereka pertanggungjawabkan secara jalur hukum. Yang ketiga, pada tahun 2011, apakah News Corporation harus menyewa perusahaan luar untuk melakukan investigasi independen? Ya, karena ketika skandal itu mulai terungkap pada tahun 2011, News International menyewa Lord Ken MacDonald, mantan kepala penuntutan publik. Untuk memeriksa kembali bukti tersebut, dia menyatakan bahwa bukti kriminalitas yang jelas itu sangat jelas setelah dilakukan peninjauan kembali selama 3 hingga 5 menit. 5 mantan reporter tabloid Minggu The People mengatakan seiring terjadi peretasan di ruang redaksi pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, yang satu berkata, "Saya tidak berpikir ada orang yang menyadari kejahatannya." Yang keempat, apa yang harus dilakukan News Corporation ketika skandal itu terungkap dan apa yang harus dilakukannya sekarang? Setelah skandal itu meletus, News Corporation mengumumkan penyelidikan internal yang dikatakan akan independen dan memiliki wewenang untuk memaksa karyawan memberikan informasi perusahaan dengan cepat dikritik karena tidak menyewa firma hukum luar yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan untuk melakukan penyelidikan, seperti yang dilakukan beberapa perusahaan lain dalam kasus lain. Yang kelima, haruskah Rupert Murdoch mengundurkan diri? Iya, karena Rupert Murdoch merasa kesal karena disk curian yang berisi catatan pengeluaran telah ditawarkan kepada The Sun dan The Times of London seharga 450.000. Video yang pertama, pembicara dalam video tersebut adalah Maya Rahma. Yang dapat dipelajari dalam video tersebut adalah prinsip berita media online. Berita diartikan sebagai peristiwa.
Berita adalah informasi aktual tentang fakta dan opini yang menarik. Sifat berita yaitu aktual, lengkap, adil dan berimbang, objektif, ringkas dan jelas, serta hangat. Unsur berita harus memenuhi unsur 5W+1H. Ada beberapa nilai berita yakni timelines, proximity, impact, prominence, konflik, dan human interest and currency. Video yang kedua, landasan awal mempelajari jurnalisme online adalah how to make a good article atau bagaimana cara membuat tulisan yang bagus itu. Seperti yang kita ketahui, tulisan itu aturan jurnalistiknya ada beberapa, yaitu strike, news, independent, investigasi, future, dan editorial. Langsung mulai dari strike news terlebih dahulu. Strike news ini terdiri dari dua, hard news dan software strike news. Ini maksudnya adalah kabar yang segera diinformasikan kepada audiensnya. Hard news ini biasanya isunya berkaitan sama sesuatu yang sangat-sangat penting untuk diketahui masyarakat. Strike news ini juga ada bentuknya software. Software strike news adalah berita yang informasinya ringan, biasanya tidak terbatas waktu, bertujuan untuk menyentuh sisi humanis dan menghibur pembaca. Independent news merupakan suatu laporan yang mendalam tentang suatu permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Investigative news merupakan laporan hasil penelusuran dari sebuah masalah. Future merupakan hasil reportase mengenai suatu objek atau peristiwa yang bersifat memberikan informasi, mendidik, menghibur, meyakinkan, serta mengunggah simpati dan empati pembaca. Editorial adalah artikel utama pada sebuah surat kabar yang menjadi pandangan reaksi atas peristiwa yang sedang ramai dibicarakan. Video yang ketiga, berita, jenis, nilai berita, dan news Jackman. Berita adalah sebuah informasi yang baru tentang suatu peristiwa yang penting dan menarik perhatian serta minat khayalan pendengar. Esensi berita terdiri dari aktual, faktual, penting, menarik, di mana aktual itu adalah sesuatu yang baru karena sebelumnya tidak diketahui, khayalan dan disebarluaskan dengan segera oleh media massa. Sedangkan faktual adalah sesuatu dianggap sebagai berita kalau berlandaskan pada bukti atau fakta lawannya adalah disebut fiktif. Sedangkan penting yaitu dikatakan penting jika informasi itu memberikan manfaat dan pengaruh atas yang memiliki dampak kepada penonton. Disebut penting biasanya bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dan menarik berita harus menarik minat, menjawab rasa ingin tahu orang lain, disukai dan membuat orang lain merasa terhibur. Rumus berita terdiri dari B sama dengan F ditambah NB, di mana B itu berita, F itu fakta, dan NB itu nilai berita. Sifat-sifat media massa yaitu terdiri dari jenis dan sifat, di mana jenisnya terdiri dari cetak radio, televisi, dan internet, sedangkan sifatnya itu pada jenis cetak terdiri dari dapat dibaca di mana saja, kapan saja, sedangkan radio sifatnya dapat didengar bila siaran, sedangkan televisi sifatnya dapat dilihat dan didengar, sedangkan internet sifatnya tidak terikat waktu dan ruang. Jenis berita terdiri dari yang pertama, berita keras adalah segala bentuk informasi yang penting dan menarik yang harus segera diberitakan karena penting untuk segera diketahui khayalan. Contohnya, peristiwa politik, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Sedangkan yang nomor dua, jenis-jenis beritanya itu adalah soft news, di mana berita yang buat informasinya ringan, sering disebut juga new future. Penyajiannya tidak langsung pada pokok persoalan dan pembahasan yang bertutur dan sifat laporannya mendalam. Contohnya pada berita olahraga, seni tradisi, dan lain-lain. Yang ketiga, berita mendalam, di mana memaparkan fakta dan pendapat dalam konteks permasalahan yang luas dan berbagai sudut pandang yang terdiri dari berita komprehensif. Yang kedua, berita interpretif, dan yang ketiga yaitu investigatif. Nilai berita adalah cara untuk menentukan apakah berita tersebut layak atau tidak layak ditayangkan. Nilai berita terdiri dari yang pertama, penting, di mana dikatakan penting karena berdampak langsung pada masyarakat.
Yang kedua aktual, karena masih hangat dan masih jadi bahan pembicaraan di masyarakat untuk segera diberitakan. Seperti yang pertama, aktual waktu, yang kedua aktual masalah. Lanjut pada nilai berita yang ketiga, yaitu magnitude adalah kekuatan dari suatu topik semakin besar dampaknya bagi masyarakat, maka nilai beritanya semakin tinggi, seperti kenaikan BBM lebih berdampak daripada kenaikan harga mobil. Yang kedua, seperti kenaikan kebutuhan pokok lebih berdampak daripada kenaikan tiket pesawat. Lanjut pada EV nilai berita yang keempat, yaitu adalah suatu peristiwa yang dekat dengan lebih layak diliputi daripada yang tidak diliputi. Pendekatan terbagi menjadi dua, yaitu geografis dan emosional. Lanjut kelima, yaitu keterkenalan. Keenam, unik di mana punya unsur kekhasan atau tidak biasa, atau orang digigit kucing itu biasa tapi orang menggigit kucing itu tidak biasa. Lanjut ketujuh, yaitu human interest, di mana suatu peristiwa yang menyangkut manusia dalam unsur kesedihan, penderitaan, ketegangan simpatik, perjuangan, dan lain-lain biasanya disajikan dalam bentuk futur. Dengan kejadian dramatis selalu menarik perhatian penonton. Kedelapan, yaitu adalah konflik. Yang kesembilan, kontroversi, di mana suatu hal yang mengandung pro kontra akan menarik dan layak diliput. Yang ke-10, yaitu adalah tren, di mana sesuatu yang sedang mendapat perhatian masyarakat, trending topik, atau bisa untuk diliput. Lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu adalah news judgment. Adalah kemampuan untuk memutuskan atau menyimpulkan kesimpulan atau sebuah fakta berdasarkan nilai berita. Simulasi judgment pertama. Yang pertama adalah penemuan mayat perempuan di pinggir kali Ciliwung. Yang kedua, mayat tersebut dalam kondisi rusak, sulit dikenali. Yang ketiga, kondisi mayat dipenuhi luka dan tangan terikat. Yang keempat, di TKP-nya diketahui kalau korban adalah anggota DPRD Republik Indonesia. Simulasi judgment kedua terdiri atas Sumarto menikahi gadis pujaannya. Resepsi digelar besar-besaran dengan pesta tiga malam dengan aneka ragam hiburan. Kedua, seorang pria 69 tahun menikahi wanita 19 tahun dengan emas 2 miliar. Simulasi judgment ketiga, yang pertama pelaku pencurian HP ditangkap, yang kedua nenek pencuri kayu bakar di hutan lindung dihukum 5 tahun, yang ketiga anak menggugat ibu kandungnya 3 miliar rupiah, yang keempat